bukti, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya Yakobus menasihatkan kepada jemaat di sana, di Yerusalem. Kalau ada yang kekurangan dan gak punya pakaian, dan kita mampu untuk mencukupkannya, apakah kita gak mau mewujudkan melalui tindakan kasih? Kita gak memberikan supaya dia gak kedinginan, supaya dia gak kekurangan. Kembali lagi, jemaat di Yerusalem, ada yang punya kemampuan hebat, ada yang ekonominya di bawah. Tetapi Yakobus menasihatkan mereka supaya kalau mereka mampu, mereka membantu yang lain. Untuk membantu orang lain, Bapak Ibu Saudaraku, diperlukan iman yang asli, amin. Untuk membantu orang lain, diperlukan namanya berkorban. Kalau kita punya kemampuan, tetapi hati kita gak mau berkorban, Bapak Ibu Saudaraku, gak akan bisa untuk kita mau berkorban. Coba kita buka firman Tuhan. Di sini katakan, coba kita buka dalam Yosua pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Yakobus masih sama, Yakobus pada pasal yang kedua ayat yang ke-25 dikatakan, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman yang mau berkorban adalah, di sini kita belajar dari iman yang mau berkorban adalah iman yang mau untuk selalu mencari Tuhan. Iman yang mau berkorban adalah iman yang mau menyingkirkan segala sesuatu untuk mau datang kepada Tuhan. Di sini kita melihat Rahab. Rahab adalah bukan orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Rahab bukan orang Israel. Tetapi Rahab mau meninggalkan kotanya. Rahab mau meninggalkan kerajaannya atau kotanya yang maju. Rahab mau meninggalkan rumahnya hanya untuk mencari Allah yang benar. Hanya untuk mencari Tuhan yang benar. Kita melihat di sini. Rahab mau meninggalkan segala sesuatu untuk menyembah Tuhan yang menyelamatkan. Makanya Rahab rela meninggalkan semuanya supaya dia dan keluarganya diselamatkan. Rahab berkorban, Bapak Ibu Saudaraku. Rahab berkorban rumahnya. Rahab berkorban hartanya, Bapak Ibu Saudaraku, hanya supaya dia memperoleh keselamatan. Hanya supaya dia bisa menyembah Tuhan yang menyelamatkan. Hanya supaya Rahab bisa menyembah Tuhan yang benar. Dia rela meninggalkan segala sesuatu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang mau berkorban, ya. Kalau kita melihat hari-hari ini, ya, kita melihat Allah atau ilah-ilah zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, itu terkadang menggerogoti orang percaya. Terkadang membuat orang percaya untuk terpenjara. Dan mereka dan orang percaya mulai sulit mencari Tuhan. Ilah-ilah zaman now, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita belajar, misalnya hobi, ya, misalnya pekerjaan penting. Tetapi kalau hari Minggu kita hanya mau bekerja dan kita nggak mencari Tuhan, itu nggak jadi penting lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Kita nggak mau mencari Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa bekerja. Kita juga melihat ilah zaman sekarang, hobi. Orang karena hobi, weekend, Bapak Ibu Saudaraku, ya, hari Sabtu, hari Minggu, rela meninggalkan Tuhan. Padahal ibadah di gereja cuma 2 jam, Bapak Ibu Saudara. Seminggu, terkadang 1 kali, 2 kali, ya. Tetapi orang rela hanya untuk hobinya. Dia bisa meninggalkan Tuhan. Dia bisa gak mau beribadah, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati, itulah yang disebut sebagai ilah zaman sekarang. Itulah yang disebut sebagai Allah zaman sekarang, Bapak Ibu Saudaraku. Padahal kalau orang percaya gak mencari Tuhan, maaf saya katakan, orang percaya itu kurang ajar. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena kita di dunia itu ngontrak, Bapak Ibu Saudara. Kita ini ngontrak. Kenapa? Pemilik alam semesta, pemilik bumi dan seisinya, Tuhan.
Kalau pemiliknya Tuhan berarti kita ngontrak, Bapak Ibu Saudaraku. Orang kalau ngontrak, nggak tahu terima kasih sama pemilik, Bapak Ibu Saudaraku, itu orang yang kurang ajar. Orang yang ngontrak, dia nggak tahu untuk berterima kasih sama pemilik. Dia bukanlah orang yang punya iman yang asli. Orang yang ngontrak maksudnya di bumi, Bapak Ibu Saudaraku, dan dia nggak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dia punya iman yang palsu. Tapi kalau orang yang punya iman yang asli, dia sadar di bumi ini dia ngontrak. Dia tinggal di bumi ini dia ngontrak. Walaupun Bapak Ibu punya rumah sendiri. Ingat baik, status orang percaya itu ngontrak di bumi, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita harus tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau berkorban supaya hari Minggu kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Untuk kita dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Supaya kita mau diubahkan. Makanya kata-kata saya begini, Bapak Ibu Saudara. Selagi kita punya napas gratis untuk beraktivitas, mari kita cari Tuhan, amin. Kita cari Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan kita napas gratis, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Bapak Ibu mau menghitung seberapa besar napas itu, seberapa harga napas itu, coba Bapak Ibu ke IGD. Coba ke rumah sakit, kita akan tahu berapa juta atau berapa ratus juta napas kita gratis, Bapak Ibu Saudara. Ada yang di sini napas bayar, Bapak Ibu Saudara? Enggak ada. Karena kita masih sehat. Kalau kita masih sehat sampai hari ini, kita masih bernapas, ya, gratis lagi dan bisa beraktivitas. Mari kita menjadi orang percaya yang mau berkorban untuk mau mencari Tuhan. Amin. Jadi selagi kita masih punya napas, mari kita cari Tuhan. Ya. Makanya coba kita buka lagi firman Tuhan di Filipi pada pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Boleh media boleh bantu saya dikatakan? Filipi pada pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Di sini katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita mau berkorban? Kenapa kita mau berkorban apa yang kita punya, baik itu pemberian? Kenapa kita mau berkorban waktu? Kenapa kita mau berkorban dana, daya, upaya, Bapak Ibu Saudaraku? Kenapa? Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus melewati itu semua, Bapak Ibu Saudaraku. Paulus dalam pelayanannya pernah dipenjara, pernah melewati gelombang yang ganas, pernah disiksa, Bapak Ibu Saudaraku. Dia pernah melewati berbagai hal, tetapi dalam semua proses itu dia melihat Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Makanya selagi Tuhan masih memberikan kita kekuatan, mari kita mencari Tuhan. Jangan hanya ayat ini terkenal. Kalau Bapak Ibu yang zaman-zaman old ya, ada seorang petinju yang terkenal, ada tato di tangannya, Bapak Ibu Saudaraku, saya lupa namanya. Kalau nggak salah, Evander Holyfield. Ya, Filipi 4 ayat 13. Jadi orang percaya bangga ketika ada tato di tangannya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebenarnya di balik tato itu, di balik ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita mau belajar berkorban seperti Paulus. Paulus berkorban segalanya. Makanya kenapa saya mengingatkan kembali khotbah saya ketika di bulan Mei, dikatakan di situ orang Paulus melayani, dia bukan cuma melayani, Bapak Ibu Saudara. Dia bekerja untuk menggaji, untuk mencukupkan kebutuhan orang yang melayani bersama dia. Jadi kalau Bapak Ibu ingat waktu itu saya katakan ada sebuah kata antara bekerja dan beribadah itu satu kata. Kalau Bapak Ibu masih ingat, nanti saya kasih hadiah Bapak Ibu Saudaraku. Itu katanya avoda. Avoda berbicara mengenai bahwa arti dari avoda adalah bekerja dan juga ibadah. Jadi jadikan pekerjaan kita sebagai ibadah kita. Amin. Tapi jadikan ibadah kita juga sebagai pekerjaan kita. Makanya Paulus lengkap, Bapak Ibu Saudara. Dia beribadah, dia melayani, dan dia juga bekerja. Dia lengkap dengan kata ini, Bapak Ibu Saudara. Artinya ketika kita memahami arti kata ini, avoda ini, Bapak Ibu, kita mau berkorban. Waktunya kita bekerja, kita bekerja.
Tetapi waktunya kita beribadah Bapak Ibu Saudaraku. Dan waktunya kita sebaliknya juga seperti itu. Kalau waktunya kita bekerja, ayo kita pergi bekerja. Tetapi waktunya ibadah, kita juga harus ibadah. Ada keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah. Kalau hari-hari ini mungkin kita hanya lebih mengutamakan pekerjaan, kita belum seimbang Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini mungkin kita hanya belum mengutamakan ibadah, kita belum seimbang Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi orang yang seimbang dalam hidupnya, ya, orang yang memiliki iman yang asli dalam hidupnya, dia mau berkorban dan dia punya keseimbangan antara bekerja dan juga ibadah. Kita bekerja Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu kita bekerja, tapi hari Minggu kita cari Tuhan. Supaya apa? Hidup kita balance Bapak Ibu Saudaraku. Hidup kita seimbang. Jadi kalau orang mau cari supaya hidupnya seimbang, bekerja, cari Tuhan. Gampang Bapak Ibu Saudaraku, tapi gak mudah untuk dijalani. Itu yang kedua. Seperti apa bentuk iman yang asli? Yang pertama tadi, bentuk iman yang asli yang pertama, iman yang mau berjuang. Dan yang kedua tadi, bentuk iman yang asli yang kedua, iman yang mau berkorban. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu yang ditampilkan hebat di sebuah layar, itu ada orang-orang hebat di belakang layar. Amin. Saya dulu belajar bagaimana kita menyambung kabel dari sound card ke laptop, ya, ke mixer, sampai saya minta istri saya untuk videoin Bapak Ibu Saudaraku. Video supaya saya belajar, oh begini caranya. Dan itu berulang-ulang setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku. Dan sampai sudah bagus. Walaupun sudah bagus, saya masih berguru juga ke gembala sidang Bapak Ibu di tempat ini. Kenapa? Karena kita ini orang lapangan. Kita juga orang di panggung Bapak Ibu Saudara. Sedikit sombong ya. Jadi kita di belakang layar, kita juga depan layar. Makanya saya katakan kepada beberapa teman di gereja kami, kalau pemusik gereja beda sama pemusik dunia. Pemusik gereja datang, dia langsung setting alat, dia langsung latihan. Kalau pemusik dunia datang, semua sudah disiapkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kita harus belajar bahwa sesuatu yang ditampilkan hebat di depan, itu ada orang-orang hebat di belakang Bapak Ibu Saudaraku. Makanya dari situ, karena saya juga orang lapangan, saya belajar untuk menghargai orang-orang yang ada di balik layar. Saya juga belajar untuk menghargai orang-orang yang berkorban di balik layar Bapak Ibu Saudaraku. Pernah satu ketika dalam pelayanan gak keluar suara di laptop Bapak Ibu Saudaraku. Dan gak ada yang tahu. Sampai, karena waktu itu salah satu pemusik gak datang. Minggu depannya dia langsung bilang begini, Pak, salah klik di laptop. Jadi Bapak Ibu Saudaraku bayangkan, kita harus belajar untuk kita mau berkorban. Bukan hanya kita mau tampil hebat di depan panggung, tetapi kita juga mau tampil hebat di belakang panggung Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kan orang dunia selalu katakan, di balik suami yang sukses, pasti ada istri yang hebat di balik layar Bapak Ibu Saudaraku. Makanya mari kita belajar untuk berkorban. Mari kita belajar untuk berkorban, baik pemberian. Kita belajar berkorban, baik waktu. Kita belajar berkorban, baik dana, daya, upaya. Supaya kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya kita bisa memberikan sesuatu yang asli kepada Tuhan. Sesuatu yang original kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, saya sudah khotbah di sini 3 kali. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin hafal. Kalau saya bilang 3, pasti 3 Bapak Ibu Saudara. Nggak ada tambahan, nggak ada kekurangan. Kenapa? Pernah saya satu kali saya khotbah di satu tempat di luar kota. Waktu itu menjelang COVID baru agak reda Bapak Ibu Saudara. Saya dengan percaya diri, saya bilang begini, 4 hal yang kita lakukan di tengah badai.
Dalam khotbah Bapak Ibu Saudara, saya sebut cuma 3. Setelah khotbah, cuma terima kasih Pak, terima kasih ya, terima kasih. Saya ya sama-sama. Ingat baik, di balik seorang suami yang hebat, ada istri yang hebat di belakang layar. Setelah itu kita pulang. Istri bilang begini, tadi sebutnya 4. Khotbahnya kenapa cuma 3? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hati-hati ya. Makanya kalau orang Tapanuli kan, kalau ibu-ibu apa polisi toba. Saya waktu ke Sumatera Utara, saya sudah sampai Sibolga Bapak Ibu Saudara. Ya waktu itu dari Medan ke Sibolga, naik pesawat, balik dari Sibolga ke Medan. Waktu itu kita lewat Danau Toba, Parapat. Dan di Parapat saya tahu istilah tersebut. Saya kira polisi benaran Bapak Ibu Saudaraku. Karena waktu itu ada bapak-bapak lagi nongkrong ya, lagi nyanyi di warung tuak ya kalau nggak salah ya. Tiba-tiba ibu-ibu datang pada bubar semua Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi orang-orang katakan begini, itulah polisi toba. Semabuk-mabuknya bapak, kalau ibu datang, kabur Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya di balik bapak yang hebat, ada ibu yang lebih hebat di belakang Bapak Ibu Saudara. Pernah Bapak Ibu, saya terlambat menjemput istri. Saya adalah orang yang suka juga dengan sesuatu yang tepat waktu. Saya belajar supaya saya juga tepat waktu. Bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah tangga. Tapi suatu saat saya terlambat. Saya janjinya jam 12:30, saya berangkatnya 12:30 Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian di mobil, saya bilang apa ya? Karena di waktu-waktu lalu, kalau kita banyak alasan, ujung-ujungnya beli coklat Bapak Ibu Saudaraku. Minta maaf. Karena pernah saya beli coklat di Indomaret, pernah Bapak Ibu, salah waktu kasih istri, ini coklatnya ada kacang. Oh beda lagi ternyata ya. Dan kedua saya beli coklat, ada saya video call, yang mana? Ada kakek-kakek di samping Bapak Ibu Saudaraku. Itu aja gak hafal Pak. Masa istri kesukaannya coklat gak hafal coklat yang mana? Ternyata coklat ada yang kacang, ada yang enggak Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ya, jadi saya terlambat jemput istri. Tapi saya lihat di waktu-waktu lalu, kalau saya banyak alasan, ujung-ujungnya ribut, ujung-ujungnya berkorban juga kan, beli coklat. Karena kalau orang Indonesia Timur, kalau orang sama orang Tapanuli, nggak ada namanya bisik-bisik tetangga Bapak Ibu. Yang ada namanya berisik-berisik tetangga. Itu kalau ngomongnya pelan-pelan, ngomong rahasia kedengaran sampai luar Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Suara kita kencang. Karena suara kencang, jadi jago nyanyi Bapak Ibu Saudaraku. Makanya bayangkan kalau orang Tapanuli sama orang Indonesia Timur punya pasangan sama-sama. Kalau salah paham Bapak Ibu Saudara, RT di sebelah kedengaran Bapak Ibu Saudaraku. Makanya saya belajar. Ya saya langsung minta maaf Bapak. Karena saya melihat histori yang lalu. Kalau makin banyak alasan, ya sama juga berkorban. Saya minta maaf sayang saya terlambat jemput. Supaya kalau nanti di jalan, saya gak banyak lihat handphone Bapak Ibu Saudaraku. Gak usah banyak chatting karena lagi nyetir ya kan. Jadi saya minta maaf dan akhirnya segala sesuatu selesai, gak jadi beli coklat Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari kita belajar berkorban. Mungkin dalam rumah tangga kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam rumah tangga kita, kesalahpahaman itu hal biasa. Tetapi baik suami, baik istri, mari kita belajar untuk meminta maaf. Mari kita belajar untuk saling mengampuni. Supaya apa? Supaya rumah tangga kita diberkati. Supaya rumah tangga kita makin maju Bapak Ibu Saudaraku. Makanya rumah tangga orang Kristen itu hebat Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun sama-sama jago nyanyi, masalah, suaranya kedengaran sampai tetangga sebelah. Tetapi nanti, kemesraannya dahsyat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena pemulihan datang dari Tuhan bagi setiap rumah tangga Kristen. Amin. Makanya di hal yang ketiga, yang saya mau bahas bagi kita di siang hari ini, seperti apa iman yang asli. Bentuk iman yang asli yang ketiga adalah iman yang mau bertahan. Kita buka kembali dalam Yakobus pada pasal yang kedua ayat 17. Dikatakan begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Mati di sini artinya nggak berguna.
Mati di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Iman yang gak bisa dibuktikan. Mati di sini adalah iman yang cuma teori Bapak Ibu Saudaraku. Iman yang hanya keluar dari mulut, tetapi gak bisa dibuktikan dengan perbuatan. Makanya yang ketiga yang kita pelajari, bentuk iman yang ketiga adalah iman yang mau bertahan. Iman yang mau bertahan di sini adalah iman yang mau melewati setiap proses supaya dia tahan uji, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka emas, emas kalau ketahuan kadar murninya diapain? Dibakar, Bapak Ibu Saudaraku. Semakin dibakar supaya ada pemurnian atas iman mereka, atas pemurnian atas kadar emas tersebut. Supaya ketahuan aslinya, supaya ketahuan nggak palsunya di mana, Bapak Ibu Saudaraku. Asli atau tidaknya, itu harus melalui sebuah proses, yaitu tahan uji. Coba kita buka Roma pada pasal yang kelima, ayat 3 dan 4. Surat Roma pada pasal yang ketiga, pasal yang kelima, ayat 3 dan 4. Saya berdoa supaya media boleh bisa mengikuti ya, dengan baik di tempat ini. Dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah berpengaruh juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita punya iman yang bertahan, kita harus melewati setiap namanya kesengsaraan. Roma pada pasal yang kelima tadi ayat yang ketiga. Karena di balik setiap kesengsaraan dikatakan bahwa akan menimbulkan namanya ketekunan. Orang tekun Bapak Ibu Saudaraku enggak mudah menyerah. Dan kemudian di ayat yang keempat dikatakan, coba kita buka di ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan namanya pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang yang mau hebat, banyak orang yang mau luar biasa dalam Tuhan, banyak orang yang mau maju dalam Tuhan, tapi banyak orang nggak mau tahan uji, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang nggak mau masuk dalam proses ketika dia mau diuji oleh Tuhan. Banyak orang yang nggak mau sengsara, banyak orang yang nggak mau bertekun dalam Tuhan, tetapi dia mau supaya dia memiliki namanya tahan uji. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita mau supaya iman kita asli dan iman itu bertahan, kita harus melewati proses ini. Karena ketika kita mengalami namanya ketekunan dan kemudian ada tahan uji, disitulah ada pengharapan. Makanya ketika Ayub, Bapak Ibu Saudaraku, Ayub dikatakan orang yang sangat kaya di sebelah timur. Ya, orang yang sangat kaya di sebelah timur Sungai Yordan. Apa yang terjadi ketika dia diuji oleh Tuhan? Habis semua, Bapak Ibu Saudaraku. Habis keluarga, ya. Habis semua kekayaan. Selesai, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Ayub mau melewati setiap proses tahan uji itu. Ayub mau melewati setiap proses kesengsaraan itu. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya, Ayub mengalami kemenangan dalam Tuhan. Banyak orang hanya mau maju, Bapak Ibu. Banyak orang hanya mau mengalami kemenangan. Tetapi mereka enggak mau mengalami namanya tahan uji. Mungkin hari-hari ini bentuk iman ini, Bapak Ibu Saudaraku, sedang Tuhan proses dalam kehidupan kita. Sedang Tuhan proses dalam pelayanan kita. Sedang Tuhan proses dalam gereja kita. Sedang Tuhan proses dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha bisnis kita. Tetap, walaupun itu kesengsaraan, tetap maju, Bapak Ibu Saudara. Tetap tekun di dalam Tuhan, amin. Tetap tidak menyerah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak menyerah, kita tekun, akan namanya tahan uji, tahan banting, Bapak Ibu Saudaraku. Dan akhirnya ada sebuah pengharapan. Makanya kalau namanya tes tahan uji, Bapak Ibu Saudara, kita lihat aja, tahan uji itu akan diproses melalui waktu. Saya pernah berbicara ini juga di tempat ini. Akan teruji melalui waktu. Makanya ketika Abraham dipanggil dari kotanya, Bapak Ibu Saudara, pertama dulu Ur Kasdim.
Dia dibawa Tuhan ke Haran. Nggak langsung ke Kanaan, Bapak Ibu. Dari Haran, baru dia ke Kanaan. Kenapa? Tuhan mau supaya kita dalam proses perjalanan kita bersama Tuhan, kita tahan uji dulu. Kita mengalami dulu kesengsaraan. Kita mengalami dulu ketekunan di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan melihat siapa orang yang bersama kita. Siapa orang yang tahan uji bersama kita. Alkitab membuktikan. Ketika Abraham dari Ur Kasdim, dia bersama bokapnya, Bapak Ibu Saudara. Bersama bapaknya, bersama keluarganya. Sampai Haran, hanya Abraham yang ke Kanaan. Bersama Lot keponakannya. Sampai Kanaan, Lot menyingkir ke Sodom dan Gomora. Hanya Abraham yang ada di tanah Kanaan bersama keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penting sekali tahan uji itu. Penting sekali ujian itu. Supaya apa? Supaya kita tahu siapa teman kita. Supaya kita tahu bahwa di proses tahan uji, kita punya Tuhan yang hebat, yang selalu bersama kita. Di proses tahan uji, Bapak Ibu Saudaraku, kita bukanlah anak-anak yang manja. Kita bukanlah anak-anak yang gampangan. Kita bukanlah orang percaya yang gampangan. Tetapi kita orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau mau tahu siapa teman asli kita apa enggak, mau tahu ketika kita mengalami proses yang enggak gampang, banyak orang akan meninggalkan kita. Dan kalau yang bertahan bersama kita, berarti itu best friend kita, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah teman, sahabat kita. Ayub membuktikannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui tes ya tahan uji ini, apa yang terjadi? Kita tahu di balik semua tahan uji ini, ketekunan ini, ada Tuhan yang selalu bersama kita. Tuhan mau membentuk kita supaya kita menjadi pribadi yang dewasa. Ternyata iman yang asli, Bapak Ibu Saudara, adalah iman yang bukanlah iman yang gampangan, tetapi iman yang mengalami kedewasaan. Amin. Kalau kita mau punya iman yang asli, mari kita punya kedewasaan di dalam Tuhan. Mungkin waktu pertama kali kita ikut Tuhan, pertama kali kita melayani, pertama kali kita serius di dalam Tuhan. Hari ini kita doa, besok Tuhan jawab, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Setelah makin bertambah waktu kita bersama Tuhan, kita doa hari ini, 5 tahun ke depan baru Tuhan jawab. Kenapa? Tuhan mau membentuk kita supaya kita dewasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau membentuk kita supaya kita nggak gampangan. Jadi iman yang asli itu akan membentuk kita menjadi orang Kristen yang tidak gampangan, tetapi orang Kristen yang mengalami kedewasaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Bapak, berterima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Bapak. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kalau hari ini kami belajar Bapak, ada 3 bentuk iman yang asli. Di mana kami belajar dari seorang Yakobus, pemimpin gereja di Yerusalem. Biarlah Tuhan, 3 bentuk iman yang asli ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami memiliki iman yang mau berjuang. Kami memiliki iman yang mau berkorban. Bahkan kami mau memiliki iman yang bertahan. Iman yang tahan uji di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati Bapak sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Bagi hamba yang menyampaikan, bahkan jemaat yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati. Mungkin saat ini sedang berada dalam proses untuk mempraktekkan iman yang asli. Bersama Roh Kudus, Tuhan memberikan kekuatan. Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kemajuan bagi setiap jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati hamba-Mu Gembala Sidang di tempat ini, Pastor Ronald Seragi bersama keluarga dan juga jemaat Tuhan. Kau menyertai Bapak, sehingga pelayanan ini semakin maju, semakin diberkati, dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Ini syukur kami Bapak, ini doa kami. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.